Alhamdulillah aplikasi ini baik hati banget cuy. Masih pengguna baru pertama kali ngajuin, mendapatin tenor yang sangat lama dan juga limit yang lumayan besar. Biaya bunganya sangat rendah tanpa pemotongan biaya di awal ya. Dan pastinya di aplikasi ini paling banyak orang ngajuin, entah itu buat limit peminjaman, entah itu buat kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk duit keperluan pribadi, ataupun mungkin untuk duit buat nambah-nambah modal usaha ya. Dan pastinya di aplikasi ini anti autol, tanpa ribet dan tanpa sebar data. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan juga jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, ada baiknya kalian gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu, patuhi protokol kesehatan, serta juga tidak lupa untuk sering berolahraga dan juga konsumsi makan-makan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya, dan bahkan ada lagi tuh varian barunya ya, dan semoga sih dapat tertangani ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada nyantol semua duit kalian di pagi hari, atau mungkin udah pada nggak kehitung lagi pencairan dari pinjol-pinjol legal OJK, atau nggak mampu nampung buat pencairan dan limit dari pinjol legal ya? Karena akhir-akhir ini pinjol legal OJK tuh waduh lagi marak-maraknya melakukan pencairan, dan untuk pinjol ilegal saat ini lagi berkurang ya untuk pencairannya, karena banyak yang ditutup oleh OJK sih ya teman-teman. Dan ya bagus juga sih, walaupun nggak semua, masih banyak pinjol ilegal yang berada di luar sana ya. Kalau ditutup semua sih auto dapat jackpot ya teman-teman, orang-orang yang punya peminjaman, entah itu yang sudah japo ataupun entah yang sudah galbay dan lain-lain ya. Nah, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online legal OJK, yang dimana gua udah lama banget nggak ngajuin di aplikasi ini, dan kemarin gua download aplikasinya hanya untuk mendapatin promo-promo menarik ya, karena kemarin belum terlalu niat untuk ngajuin di aplikasi ini, jadi hanya download saja. Dan tepat pada saat ini aplikasinya lagi naik-naiknya nih cuy, dan gua coba pengajuan, alhamdulillah sih bisa cair ya teman-teman. Walaupun dengan limit yang gak terlalu gede, tetapi untuk tenornya sih tinggi banget ya. Dan ya kalian di sini nggak bakalan disebar datanya, jadi aman banget, nggak usah risau, karena untuk data-datanya kalian itu otomatis sudah dijamin aman oleh OJK ya teman-teman. Dan ya namanya juga pinjol legal OJK, kalian bisa mengajukan dengan data pribadi tanpa perlu data busuk, data fake, ataupun dokumen yang banyak. Kemudian juga untuk pencairannya nggak lebih dari 5 detik ya, jadi ketika dicairkan saat itu juga duitnya masuk ke rekening kalian. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan limit peminjaman awal itu 800.000 ya. Nah, di sini jumlah yang masuk ke rekening juga 800.000 ya, dan yang harus gua kembalikan yaitu 992.000. Nah, buat yang mengatakan, "Bang, ini kok tinggi banget bang untuk biaya bunga dan lain-lainnya, hampir mencapai 200.000. Ya emang hampir mencapai 200.000, tetapi kalian jangan perhatikan di situ juga cuy. Yang kalian perhatikan dari segi tenornya juga ya. Nah di sini gua mengajukan pada tanggal 15 bulan 10 2021, dan jatuh temponya pada tanggal 13 bulan 11 2021. Jadi masih lama banget ya. Nah jadi untuk tenornya ini hampir 30 harian ya teman-teman, atau bahkan 30 harian aja deh kita genapin ya. Nah di sini dalam 30 hari biaya layanan 192.000 itu murah banget cuy, dan bahkan ini udah include sama biaya bunganya ya. Nah makanya yang gua bayarin itu 992.000, apalagi di aplikasi ini tanpa pemotongan ya, pinjamnya 800, yang masuk juga 800 ya. Dan di sini untuk dananya tentunya langsung masuk ke rekening kalian. Nah buat yang bertanya, "Bang, apakah bisa beda rekening?" Itu bisa beda rekening ya, ntar gua akan bahas di akhir video ya. Dan pastinya kalau kalian nggak mempunyai
mempunyai akun yang masih fresh bisa menggunakan akun lama ya, tetapi jangan akun lama yang sudah galbay di aplikasi ini ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Dana Rupiah atau yang biasa orang-orang sebut itu Danrup ya. Dan untuk aplikasi Danrup ini barusan lagi gua dicairin di aplikasi ini. Sebelumnya sih hanya untuk download aplikasinya doang sih, nggak pengen ngajuin karena kemarin masih sulit banget untuk pengajuan di aplikasi ini ya. Dan untuk di aplikasi ini orang-orang mungkin belum pada tahu ya, tetapi dia ini salah satu pinjol yang sudah besar juga. Dan ya dulunya sih pada awal pandemi ini dia ramai banget pencairannya, tetapi sampai sekarang nggak terlalu banyak dan barusan lagi ini dia naik pencairannya ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Dana Rupiah ataupun Danrup, pinjaman uang kredit cicilan online yang dideveloperi oleh PT Layanan Keuangan Berbagi. Dan untuk di aplikasi ini dia sudah legal OJK dan juga bagian dari AFPI. Dan tentunya kalau kalian pengen download bisa melalui link yang gue sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan. Nah, untuk di aplikasi ini ada updatean terbaru itu dia diupdate 9 Juli 2021. Jadi kalau kalian ingin merawat, pastikan terlebih dahulu update untuk aplikasinya, karena untuk aplikasi yang kemarin itu banyak banget bug dari aplikasi sebelumnya ya, ataupun versi sebelumnya. Nah, untuk aplikasi ini sudah mencapai 5 juta download dengan rating 4,3 dengan ulasan 281.000 ulasan. Nah, untuk browser aplikasinya sih lumayan menarik tentunya, dan di sini pinjamannya fleksibel hingga dengan 25 juta rupiah ya, teman-teman. Selanjutnya di sini prosesnya cepat, verifikasinya hanya 10 menit dan di sini pencairannya kurang dari 15 menit, tetapi tergantung ya. Kemarin juga ada beberapa teman gue yang dicairkan itu agak lama sih. Ya mungkin saja dari sistemnya atau lagi banyak pencairan pada saat itu, makanya agak lama ya. Tetapi kalau normalnya sih kurang dari 15 menit. Biasanya kalau kalian di ACC-nya pagi, kemudian dicairkan juga pada pagi hari ya cuy. Ketika kalian mendapatkan notif, saat itu juga m-banking kalian berbunyi ya. Nah di sini juga sudah legal OJK, aman, dan pastinya bagian dari FPI. Dan untuk data-data kalian udah aman pastinya. Kemudian untuk pelunasannya mudah. Selanjutnya di sini ada customer service-nya. Nah, untuk customer service-nya ini tentunya aktif 24 jam. Dan buat kalian yang pengen ngajuin di aplikasi ini, ada baiknya kalian baca dulu satu persatu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini, agar bisa menjadi bahan acuan kalian serta pembanding dengan pinjol-pinjol legal lainnya. Nah, untuk detail aplikasinya nggak ada ya cuy. Gua juga nggak tahu kenapa aplikasi ini nggak mempunyai detail. Bisa jadi sih ada perbaikan sistem ya. Dan di aplikasi ini dia dirilis sejak 15 Oktober 2017. Jadi udah lama banget untuk aplikasi ini berada di perpinjolan. Selanjutnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi Danrupnya ya. Ini dia teman-teman tampilan manual dari aplikasi Danrup atau Dana Rupiah. Dan untuk limit yang dia tawarkan sampai dengan 25 juta rupiah ya. Dan di sini untuk tampilannya juga menarik banget ya. Nah, di sini pastinya kalian limit awalnya itu yang bisa kalian dapetin sampai dengan 8 juta rupiah, tetapi ini belum tentu ya. Kadang hanya 800, 1 juta, dan yang tergantung dari skor kredit kalian juga. Nah, di sini kalian bisa tekan dapatin limit. Dan di sini kalian baca dulu pemberitahuannya untuk memasukin foto KTP dan juga verifikasi wajah ya. Di sini kalian tekan sudah siap dan kalian akan diarahkan untuk pengisian data pribadi kalian ya. Nah, karena di aplikasi ini ada data-data pribadi gua, jadi gua nggak bisa memperlihatkan kepada kalian karena di aplikasi ini nggak bisa untuk memasukkan data busuk ataupun data fake ya. Jadi harus data pribadi, karena di aplikasi ini ya tahu sendiri kalau pinjol legal OJK itu sistemnya ketat banget ya teman-teman. Nah, sedikit tips dari gua jika kalian mengajukan di aplikasi ini. Buat yang bertanya, bang gimana kalau gua nggak mempunyai rekening bang, apakah bisa meminjam ke orang lain? Jawabannya bisa cuy, tetapi untuk KTP-nya harus orang tersebut juga ya. Jadi nggak boleh berbeda ya cuy, karena ini bukan pinjol ilegal. Berbedanya kalau di pinjol ilegal itu kadang banyak aplikasi ataupun produk yang nama KTP-nya itu misalkan Rizky, kemudian nama rekeningnya mungkin Agus ya, jadi nggak masalah berbeda. Tetapi kalau ini sudah sistemnya ketat banget. Dan buat kalian yang mungkin ingin mengajukan tetapi akunnya sudah kena BI checking, itu nggak bisa ya cuy,
karena di aplikasi ini tentunya dia sudah legal OJK, dan pastinya kalau untuk akun yang kena BI checking ya otomatis nggak bisa cuy, kecuali kalian ganti dengan KTP yang berbeda ya, tetapi harus KTP pribadi ya yang real ya teman-teman. Dan untuk pencairan di aplikasi ini lumayan tinggi juga sih. Kalau kalian mau rawat silakan, kalau enggak juga nggak masalah ya. Ya lumayan sih, bisa buat disimpan aja untuk akunnya kalau kalian nggak mau rawat. Siapa tahu kalian nantinya pengen dapetin peminjaman lagi, bisa untuk pengajuan selanjutnya ya. Dan buat kalian yang mempunyai akun fresh, itu lebih baik ngajuin saja. Dan di sini gua menggunakan handphone Samsung ya untuk pengajuannya, karena memang untuk pengajuan dengan handphone Samsung rata-rata worth it sih. Berbeda halnya dengan pengguna iPhone. Kalau untuk pengguna iPhone gua nggak tahu apakah worth it atau enggak, dan biasanya sih kadang nggak ada di App Store ya. Nah makanya kalau kalian yang pengen mengajukan kemudian menggunakan iPhone, kalau aplikasinya nggak ada di App Store ya harus berarti menggunakan handphone Android ya untuk pengajuannya. Tetapi yang paling banyak dicairkan yaitu handphone Samsung. Gua nggak tahu handphone lainnya apa gimana, dan pastinya di aplikasi ini nggak masalah jikalau dalam satu handphone kalian itu mempunyai beberapa aplikasi pinjol rawatan kalian ya, entah itu pinjol legal OJK, pinjol ilegal, ataupun pinjol ilegal beranak. Nggak masalah, nggak perlu dihapus cuy, karena dia nggak bisa mengakses aplikasi-aplikasi apa saja yang tertaut di handphone kita ya. Nah, dan juga kalau untuk pencairannya ini menggunakan Bank BNI ya. Nah, kalau kalian nggak mempunyai Bank BNI nggak masalah, berbeda ya, paling juga untuk pencairannya hanya sekitaran berbeda setengah jaman dan lain-lain, daripada kalian ribet lagi membuat akun bank rekening BNI ya teman-teman. Nah, dan kalau kalian mempunyai akun lama itu recommended sih ya teman-teman. Entah itu akun lamanya sudah pernah meminjam ataupun belum pernah meminjam, itu nggak masalah. Tetapi kalau akunnya sudah galbah di aplikasi ini, jangan coba-coba cuy, karena itu membuang waktu kalian ya. Nah, jadi itu tips yang biasanya dilakukan oleh orang-orang, tetapi tips tersebut nggak bisa menjamin kita 100% di ACC ya, karena banyak faktor yang bisa membuat kita di autol ya. Jadi bukan hanya dari pengajuan kita, bukan hanya dari akun kita, bukan hanya dari handphone dan lain-lain. Pokoknya banyak banget cuy. Dan ya namanya juga kalau main di pinjol, pastinya ya jawabannya hanya ada 3 ya. Apakah itu di autol, digantung, atau di ACC. Itu doang sih ya cuy. Tetapi saran gua sih kalau di autol ya santai-santai aja cuy, karena memang sudah seperti itu bermain di pinjol ya. Dan ya untuk jaminan di ACC di pinjol legal OJK ini memang agak sedikit sulit ya ketimbang di pinjol ilegal ya, karena dia ini sistemnya cukup ketat. Dan pastinya kalau kalian mempunyai akun yang sehat banget, itu tinggi banget kesempatan kalian untuk di ACC di pinjol legal OJK ini ya. Dan juga kalau kalian di autol, ajukan lagi dan ajukan lagi. Tapi pastinya untuk dokumennya ataupun amunisi kalian harus upgrade terus ya, dan jangan mengajukan dengan dokumen yang kalian sudah di autol sebelumnya. Misalkan nih kalian memasukin NPWP doang dan juga KTP dan rekening, setelah itu di autol. Nah, pengajuan kedua kalian ulang lagi seperti itu nggak bakalan cuy. Minimal kalian naikin lagi, misalkan kalian tambah amunisi slip gaji mungkin ataupun amunisi lainnya, biar bisa menambah skor kredit kalian ya, karena skor kredit ini yang menjadikan bahan acuan tim auditnya ya. Dan di aplikasi ini kondarnya nggak boleh nggak aktif ya, karena kalau nggak aktif itu otomatis langsung di autol ya, karena di aplikasi ini ditelepon oleh tim auditnya ya. Nah, jadi kalian jangan sampai nggak angkat. Kalau kalian nggak angkat ya wassalam ya, pengajuan kalian itu otomatis akan di autol ya. Nah, dan juga untuk di aplikasi ini kalian bisa melihat akunnya di sini. Dan untuk kalian yang masih bingung bertanya-tanya, bisa melalui pusat bantuan di aplikasinya ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang. Nah, ini ada pelunasan, sertifikasi data. Nah, ini yang paling banyak nih untuk sertifikasi data. Kadang juga ada orang yang nggak berhasil mengupload foto KTP-nya ya. Nah, di sini semuanya sudah lengkap banget, tinggal kalian pilih pertanyaan kalian. Tetapi kalau pertanyaan kalian nggak ada, bisa langsung chat aplikasi Danrup sekarang ya. Siapa tahu kalian sudah bosan di autol, bisa kalian chat langsung customer service-nya, minta untuk segera peninjauan, dan kalian bisa bertanya di situ ya teman-teman. Dan ya untuk di aplikasi ini, kalau yang berada di luar Jabodetabek biasanya sih hoki-hokian doang ya cuy.
karena gua nggak tahu untuk di luar Jabodetabek apakah wilayah jangkauannya banyak atau enggak ya. Dan pastinya jika kalau kalian sudah dicairkan lebih baik jangan digalbay cuy, soalnya DC lapangannya ini kata beberapa teman gua agak cerewet banget ya, walaupun belum japo ya. Nah makanya jangan sampai kalian galbay ataupun japo di aplikasi ini, sayang banget soalnya ke data kalian bisa beresiko kena BI checking ya. Kalau udah kena BI checking nggak bisa meminjam lagi tuh, kalian mau pinjamnya di bank, kalian mau pinjamnya di leasing, pinjol legal lainnya, itu nggak bakalan dikasih untuk peminjaman ya. Nah jadi pikir-pikir saja sih kalau kalian mau galbay ya, walaupun memang banyak yang galbay, nggak bisa dipungkiri ya cuy, mau dipinjol legal ataupun mau dipinjol ilegal itu tetap pasti ada yang galbay ya tonton. Nah jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Dana Rupiah ini atau Danrup. Dan buat kalian yang ingin mengajukan, ajukan saja di pagi hari, siang hari, malam hari bisa. Tetapi untuk pencairan itu pasti akan dilanjutkan besok hari, ataupun untuk pengajuan di sore hari itu akan ditinjau pada besok harinya. Jadi kalau kalian mau ngajuin lebih baik di pagi hari saja. Tetapi untuk limitnya ini nggak bakalan habis, dan juga kuotanya hanya saja jam kerja dan juga hari kerja, itu yang wajib juga kalian perhatiin ya. Dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar, insya Allah kalau ada waktu gue akan balas satu persatu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!